Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video pertama kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam menjalani isolasi mandiri bersama dengan anak-anak saya. Sebelumnya aku akan cerita dulu kenapa sih sampai aku bisa kena positif corona ini. Sebenarnya aku sendiri nggak tahu asal mulanya, terus terjadi di mana itu aku juga nggak tahu, karena semua itu masih misterius buat aku sendiri dan juga keluarga aku. Cuman untuk gejala-gejala apa yang pertama kali aku rasakan itu akan aku ceritakan di video ini. Jadi hari itu hari Sabtu, kemudian malam Sabtu itu anak aku udah mulai ngerasa panas badannya, dan memang hari sebelumnya itu aku juga udah ngerasa nggak enak badan. Cuman puncaknya itu di hari Senin enggak, Minggu sore setelah pulang dari rumah mertua, aku udah mulai ngerasa nggak enak badannya. Terus setelah itu hari Seninnya itu gejalanya udah mulai bermunculan gitu. Cuman aku belum ngeh kalau ternyata aku itu kena COVID gitu. Taunya cuma sakit biasa atau karena kecapean. Jadi awal mulanya itu panas badannya. Terus aku langsung sama batuk pilek. Terus aku langsung minum obat warung gitu, ada Prokol, terus minum madu sama minum paracetamol. Alhamdulillah setelah minum itu sih agak mendingan, udah nggak terlalu menggerges banget. Cuman mulai muncul lagi yang namanya sakit kepala di sekitar kepala sini sama belakang. Setelah itu mulai nggak nafsu makan. Nah hari berikutnya karena aku udah ngerasa nggak panas, aku masuk kerja dan ternyata malah makin drop. Terus aku putusin buat ke dokter hari Rabu. Terus setelah itu hari Rabu aku ke dokter syaraf, aku periksain kepalanya aku karena memang yang paling yang paling membuat mengganggu seharian aku itu cuma karena sakit kepala doang sih. Jadi sakit kepala yang sangat berat gitu, itu bikin jadi nggak semangat buat menjalani hari-hari, kayak antara hidup mati gitu, tapi aku belum siap gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, aku ke dokter aja. Nah aku ke dokter syaraf, dan itu dokter yang udah pernah aku temuin juga di tahun sebelumnya dengan sakit yang sama. Nah setelah aku dikasih obat, sore harinya aku udah mulai agak membaik. Apalagi pas sore itu juga anak aku yang pertama, si Isya, panas badannya. Pas aku tahu si Isya badannya panas tuh aku udah mulai ngerasa shock gitu. Nah ditambah lagi suami aku langsung telepon kalau ternyata dia itu positif gitu. Dari saat itu aku shock dong. Cuma karena itu udah terjadi, ya udah, aku sebisa mungkin harus menjaga daya tahan tubuh aku dan juga anak-anak aku. Apalagi si kakak ini udah mulai ngerasain panas gitu. Aku ngiranya awalnya mungkin karena dia kurang tidur dan kecapean, tapi ternyata setelah tahu suami aku positif itu aku mulai agak ketakut dan khawatir gitu. Cuman positifnya adalah sakit kepalanya aku bener-bener hilang, nafsu makan aku kembali dengan baik. Terus yang masih ada dalam tubuh aku itu badan yang semakin menggigil, dingin. Cuman kalau dirasain itu panas gitu. Aku gak mau kalah dong sama yang namanya virus. Bagi aku sebagai seorang ibu, aku harus tetap menjaga imunitas aku sendiri dan juga anak-anak aku. Makanya setelah itu aku langsung nih lanjut dengan beberapa vitamin-vitamin yang aku gunakan. Untuk persiapan yang aku siapin selama masa isolasi mandiri di rumah itu ada beberapa obat-obatan dan juga buku-buku supaya aku tuh nggak bosen selama 14 hari di rumah. Nah ini beberapa buku-buku yang digunakan buat baca buku di dalam rumah. Kemudian ada laptop, ada buku lagi, ada buku bacaannya aku. Nah ini ada obat-obatan yang aku gunakan selama aku menjalani proses karantina. Kalau ditanya soal perasaannya gimana, tentunya semua orang tuh nggak kepengen dong yang namanya kena sakit apapun itu, baik itu corona ataupun sakit yang lainnya. Cuman kita nggak bisa lari dari semuanya itu. Apalagi kita juga nggak tahu kapan terjadinya itu, kapan datangnya si virus, kita nggak tahu. Nah jadi kuncinya ada di solusinya. Setelah aku tahu kalau aku ternyata positif COVID, yaitu ketika hari Kamis,
nggak hari Jumat itu aku mulai memeriksakan diri aku ke rumah sakit dan ternyata positif. Saat itulah ya udah, aku gagal ke pernikahan adik aku bisa ngeliat gimana muka anak aku yang pertama udah antusias banget pergi ke Jakarta dan ternyata harus gagal karena kita semua nggak bisa ikut. Dan oke, sebagai peran seorang ibu di sini sangat penting. Aku mulai menghibur diri aku, kemudian anak-anak aku, sebisa mungkin aku harus bisa menjaga mood mereka semuanya. Ya udah, akhirnya dengan semangat aku harus katakan sama anak aku kalau ayo kita lawan sakit kita, makan dengan banyak, istirahat yang cukup, dan nanti kita bisa melalui ini dengan baik. Pesannya itu sebenarnya aku sendiri belum sembuh total ya. Kalau gejalanya sih benar-benar udah berhenti banget, tinggal batuk ringannya udah mulai berkurang. Si Kina juga sama, batuknya udah mulai berkurang, Isa juga, dan mereka semuanya masih aktif alhamdulillah. Kita nggak akan pernah tahu kapan COVID itu akan datang ke dalam diri kita. Ya mungkin kita tinggal menunggu giliran. Semoga aja sih kalian tidak sampai terkena itu ya. Cuma imbasnya itu menurut aku bukan dari segi kesehatan, itu mungkin nggak terlalu berpengaruh ya, tapi lebih kepada psikologis aku, terus kemudian sosialnya juga. Menurut aku itu sih yang paling berpengaruh. Makanya support dari keluarga, orang-orang terdekat itu jauh lebih penting. Dan yang paling penting itu kita. Kalau kita semangat untuk sembuh, semangat untuk melawan sakit itu, pasti kita bisa melaluinya. Aku yakin gak gampang melalui semua ini, terutama bagi orang yang sudah memiliki penyakit bawaan ataupun yang berumur lansia. Tapi sekali lagi, sembuh itu datangnya dari sini. Kalau kita merasa kita bisa, yakin aja, dan harus tetap happy, harus tetap semangat. Oke, terima kasih untuk pengalaman berbagi pertama saya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.